Oke, selamat datang di mata kuliah konsep fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan materi mengenai fluida. Nah, apa itu fluida? Fluida merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Nah, sebelum kita masuk pada materi fluida, ada besaran yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu karena besaran tersebut sering muncul pada persamaan-persamaan dalam fluida. Besaran tersebut adalah massa jenis. Massa jenis merupakan tingkat kerapatan massa dari suatu zat. Untuk lebih mudahnya, kita dapat menganalogikan massa jenis dengan dua buah benda yang ada di slide ini, yakni balok kayu dan balok styrofoam. Dapat dilihat bahwa dengan volume yang sama, balok kayu memiliki massa yang lebih besar dibandingkan balok styrofoam. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan balok kayu memiliki tingkat kerapatan massa yang lebih besar dibandingkan balok styrofoam. Kita dapat lihat bahwa balok styrofoam memiliki rongga-rongga di dalamnya, sedangkan balok kayu, rongga-rongga di dalamnya lebih sedikit. Itulah yang menyebabkan massa jenis dari kayu lebih besar dibandingkan dengan balok styrofoam. Persamaan massa jenis dapat dituliskan sebagai Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, M massa, dan V adalah volume benda. Fluida dibagi menjadi dua macam, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Di dalam fluida statis kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Sedangkan di dalam fluida dinamis kita akan membahas mengenai apa itu debit, persamaan kontinuitas, dan persamaan Bernoulli. Fluida statis. Fluida statis adalah suatu cabang dari ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak. Nah, kita akan membahas yang pertama, yakni tekanan hidrostatis. Ketika kalian pergi ke kolam renang atau pantai, nah, saat kalian menyelam, apa saja yang kalian rasakan? Jika kita perhatikan, semakin dalam kita menyelam di kolam renang maupun pantai, tubuh kita terasa seperti ditekan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan adanya tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, persamaan tekanan hidrostatis dapat dituliskan pH sama dengan Rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, G gravitasi, dan H adalah kedalaman benda dari permukaan air. Dari persamaan ini kita juga dapat melihat bahwa ternyata tekanan hidrostatis itu bergantung pada massa jenis dari fluida serta kedalaman benda dari permukaan air atau fluida. Nah, selain itu kita dapat melihat juga ternyata tekanan hidrostatis itu meningkat seiring dengan pertambahan kedalaman dari permukaan suatu benda. Oke. Yang kedua adalah hukum Archimedes. Nah, ketika kita membahas hukum Archimedes, saya ingin bertanya, pernahkah kalian pergi ke kolam renang, pantai, atau sungai? Nah, ketika kalian di kolam renang, pantai, atau sungai, lebih berat mana sih kalian menggendong teman kalian ketika di dalam air atau di darat? Jika kita perhatikan, ketika berada di dalam air, kita jauh lebih mudah mengangkat beban seperti batu atau menggendong temanmu dibandingkan kita berada di darat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair yang disebut dengan gaya Archimedes atau nanti hubungannya dengan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu apa? Hukum Archimedes yaitu hukum yang menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda yang dimasukkan ke dalam air.
Untuk lebih mudahnya, kita dapat melihat gambar yang ada di slide ini, di mana ada benda yang diukur masanya di udara dan di dalam air. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata di dalam air itu masanya berkurang sebanyak 2 kilo. Hal ini disebabkan karena adanya gaya apung yang diberikan oleh fluida terhadap benda sehingga masanya berkurang sebanyak 2 kg. Hukum Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan dari Yunani yang bernama Archimedes. Nah, bunyi hukum Archimedes itu sendiri adalah sebuah benda yang dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada air yang dipindahkan sebanyak 2 kg juga. Jadi gaya apungnya itu sebesar zat cair yang dipindahkan. Persamaan gaya Archimedes dapat dituliskan sebagai Fa sama dengan Rho G Vb, di mana Fa adalah gaya apung, Rho massa jenis, G gravitasi, dan Vb adalah volume benda yang tercelup. Ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Yang pertama adalah mengapung, melayang, dan tenggelam. Di mana kasus pertama mengapung dapat dilihat bahwa ketika benda mengapung ternyata massa jenis benda itu lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida. Sedangkan ketika melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan ketika benda tenggelam, massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluida. Nah, 3 keadaan ini dapat diaplikasikan dalam kapal selam, sehingga kapal selam dapat melayang di air, tenggelam di air, maupun mengapung di permukaan air. Apakah kalian pernah ke tempat cuci mobil? Jika kalian perhatikan, ada satu pilar kecil yang mampu mengangkat mobil. Mengapa demikian? Jawabannya karena pilar tersebut memanfaatkan prinsip hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu sendiri ditemukan oleh ilmuwan Perancis yang bernama Blaise Pascal. Nah, hukum Pascal itu sendiri menggambarkan setiap tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah oleh fluida itu sendiri. Nah, persamaan hukum Pascal dapat dituliskan sebagai berikut, yakni P1 sama dengan P2 atau tekanan di piston 1 di sini sama dengan tekanan yang ada di piston 2. Nah, persamaan tekanan ini kemudian dijabarkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang diberikan pada piston pertama dan F2 adalah gaya yang diberikan pada piston kedua. Nah, lebih mudahnya dapat dilihat pada gambar di depan ini. Kita analogikan piston 2 yang ada di sebelah kanan ini memiliki luas penampang 2 kali lebih besar dibandingkan dengan piston A1. Nah, kita tulis A2 sama dengan A1. Jika piston A1 diberikan gaya sebesar F, maka fluida akan meneruskan gaya tersebut ke segala arah kemudian menuju ke F2 dengan besar 2F. Nah, inilah yang menyebabkan mobil dapat terangkat dengan pilar yang kecil. Kemudian jenis fluida yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak. Nah, fluida ini memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Nah, pembahasan yang pertama di fluida dinamis, yang pertama adalah debit. Sekarang, pernahkah kalian menguras tangki air dengan ukuran tertentu di rumah kalian? Berapa lama sih kalian menunggu
sampai air yang ada di tangki kalian habis. Untuk menghitung waktu atau lama waktu tangki air kalian habis, kita dapat memanfaatkan persamaan debit. Debit itu sendiri merupakan jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Persamaan debit dapat dituliskan H sama dengan V per T, di mana H di sini adalah debit, V adalah volume, di sini menggunakan huruf V besar, per T atau waktu. Makanya kita dapat menghitung berapa sih waktu yang dibutuhkan tadi untuk menguras air. Atau persamaan debit dapat dituliskan sebagai A kali V. Di sini V-nya adalah V kecil, di mana A adalah luas penampang dari keluarnya air, sedangkan V di sini adalah kecepatan aliran air yang keluar dari tandon atau tangki air tersebut. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Nah, ketika kalian menyiram tanaman atau bermain air dengan teman kalian, pernahkah kalian menekan ujung selang air biar pancuran airnya semakin jauh? Mengapa air yang keluar pada selang yang ditekan ujungnya pancurannya lebih jauh? Hal ini dapat dijelaskan dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas merupakan persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Persamaan kontinuitas itu sendiri dapat dituliskan sebagai Q1 sama dengan Q2, di mana debit fluida yang masuk di Q1 di sini harus sama besar dengan debit fluida yang keluar di Q2 di sini. Nah, hal inilah yang menyebabkan ketika kita menekan ujung selang, maka air yang keluar semakin jauh karena kecepatan aliran air yang keluar dari Q2 itu lebih besar dibandingkan kecepatan air yang masuk di Q1 karena luas penampangnya yang berbeda. Kita bisa lihat ketika luas penampangnya lebih besar dan di ujung kanan luas penampangnya lebih kecil, maka agar Q1 dan Q2 sama, maka kecepatannya berbeda, di mana V1 lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan yang ada di titik kedua di sini. Kemudian ada yang namanya persamaan Bernoulli atau juga kadang disebut hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli merupakan hukum yang mengaitkan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Hukum Bernoulli itu sendiri ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan penerapan hukum kekalahan energi mekanik yang diterapkan dalam fluida. Maka dari itu, persamaan dari hukum Bernoulli ini hampir mirip dengan persamaan kekekalan energi mekanik, di mana ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini kita jabarkan di mana tekanan tetap dituliskan dengan P1, sedangkan energi kinetik ini dituliskan sebagai setengah rho V1 kuadrat, dan energi potensial dituliskan sebagai rho GH.